Orang ini bernama Kyung Min, seorang pengusaha yang baru saja mengalami kebangkrutan. Saat ini Kyung Min sedang menyesali perbuatannya setelah melakukan tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Kyung Min dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri setelah keduanya sempat bertengkar tentang masalah keuangan. Trauma akan masa lalu Kyung Min kemudian muncul sesaat. Dia lalu tersadar saat mendapat panggilan masuk dari agen detektif swasta yang sengaja disewa Kyung Min untuk mencari nomor telepon mantan teman sekolah menengahnya yang bernama Jong Seuk. Setelah berhasil mendapatkan nomor ponsel Jong Seuk, detektif itu menyuruh Kyung Min untuk mencatatnya dan memintanya melunasi sisa pembayaran yang belum ia lunasi. Tapi sepertinya Kyung Min tidak berniat membayar sisa hutangnya dan langsung menutup panggilan. Kita pun diperkenalkan dengan sosok Jong Seuk yang saat ini bekerja sebagai penulis bayangan pada sebuah perusahaan penerbit. Jong sendiri saat ini sedang terancam kehilangan pekerjaan karena ia dinilai atasannya tidak kompeten dalam bidang tersebut. Meskipun begitu, Jong Seuk tetap memiliki impian untuk menulis novelnya sendiri. Jong memiliki kehidupan rumah tangga yang bisa dikatakan tidak harmonis. Dia mempunyai seorang istri yang saat ini bekerja di luar. Karena hari pada saat itu sudah larut malam dan istrinya belum pulang, Jong mengkhawatirkannya dan menelpon berkali-kali. Namun tidak satupun panggilan diangkat oleh istrinya. Kekhawatiran Jong akhirnya sedikit hilang karena istrinya yang bernama Myung Mi akhirnya tiba di rumah. Myung Mi kemudian meminta maaf kepada suaminya karena tidak menjawab satupun panggilan masuk dengan memberi alasan dirinya seharian ini sedang tugas di luar menemani atasan kerjanya yang juga seorang pria. Namun Jong Seuk malah melakukan kekerasan terhadap istrinya serta menuduh yang macam-macam. Padahal kenyataannya Myung Mi sendiri bersama atasan kerjanya banyak membahas mengenai novel yang dibuat oleh Jong Seuk dan rencananya akan mempromosikan novel tersebut kepada seorang penerbit. Artinya Myung Mi sedang membantu suaminya dalam menggapai mimpinya yang ingin memiliki karyanya sendiri sebagai seorang penulis profesional. Seperti menyesali tindakannya yang sudah menuduh istrinya yang bukan-bukan, Jong kemudian pergi meninggalkan rumah. Dia merasa kecewa pada dirinya sendiri dan melampiaskan kekecewaannya. Tak lama kemudian dia mendapat panggilan masuk dari sahabat masa SMP-nya, yaitu Kyung Min, yang sudah 15 tahun tak pernah bertemu dan baru saat ini menghubunginya lagi. Kyung Min meminta waktu kepada Jong untuk diajak ketemuan di sebuah kedai minum. Jong Seuk kemudian menyetujuinya dan mereka pun akhirnya bertemu kembali untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berlalu. Pada pertemuan dua sahabat lama ini, Kyung Min dan Jong Seuk masing-masing menyembunyikan keadaan rumah tangga yang mereka alami saat ini. Kyung Min kemudian memberikan kartu namanya kepada Jong dan mengatakan dirinya saat ini masih menjabat sebagai CEO di perusahaan miliknya sendiri yang sebenarnya sudah bangkrut. Jong tidak begitu terkejut mendengar sahabatnya itu menjabat sebagai CEO karena memang Kyung Min sendiri berasal dari keluarga kaya. Sementara itu istrinya Myung Mi terus menghubunginya, namun Jong mengabaikannya dan melanjutkan obrolannya bersama Kyung Min. Mereka lalu mulai menceritakan kisah masa lalu saat masih berstatus pelajar di sekolah yang sama. Mereka berdua berteman baik. Ketika di sekolah, Kyung Min memiliki julukan si cengeng dari teman-temannya. Di sekolah mereka terdapat kelompok dari murid-murid preman sekolah yang dikenal dengan julukan geng dogs. Mereka adalah anak-anak orang kaya dan geng dogs menyebut murid-murid di luar geng mereka dengan sebutan pig atau babi, termasuk Kyung Min dan Jong Seuk. Walaupun Kyung Min berasal dari keluarga orang kaya, namun dia tidak bergaul dengan geng dogs karena dia anak kutu buku yang tidak memiliki nyali. Setibanya Kyung Min dan Jong Seuk di kelas, Kyung Min segera mendapat perundungan oleh dua anggota geng dogs yang ada di kelas mereka. Salah satunya bernama Kang, yang juga merupakan pimpinan di kelas itu. Namun Kyung Min tidak berani melawan dan Jong Seuk juga hanya bisa terdiam melihat sahabatnya itu sedang dicemooh di kelas. Saat jam istirahat, pemimpin geng dogs bernama Jong Bin mendatangi kelas mereka untuk meminta dukungan kepada semua murid di kelas itu agar memilihnya sebagai ketua OSIS. Saat Jong Bin berbicara di depan kelas, Kyung Min tidak memperhatikannya dan malah sibuk mengerjakan PR. Karena dianggap tidak menghargai ketua geng dogs, Kang kemudian menjadi marah dan menghukum Kyung Min. Dan seperti biasanya, Kyung Min tidak punya nyali untuk melawan dan dia hanya bisa menangis.
Jong Seuk juga menjadi geram dengan penindasan-penindasan yang diterima sahabatnya, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak untuk menolong sahabatnya itu. Tiba-tiba dari belakang seorang anak bernama Kim Chul dengan berani bersuara dan mengatakan Kang sudah keterlaluan. Dia pun menyuruh Kang untuk meminta maaf kepada Kyungmin dan segera mengembalikan buku PR-nya. Kang dengan sombong menolak dan langsung memukul wajah Chul. Tapi Chul tidak tinggal diam seperti murid lainnya dan segera membalas dengan pukulan berkali-kali kepada Kang hingga membuat Kang tak sadarkan diri. Dari kejadian inilah Chul dianggap sebagai penyelamat oleh Kyungmin dan Jong. Tapi bagi Kang dan juga kelompok Dogs, Chul adalah seorang babi pemberontak. Sepulang sekolah, Jong melihat kakak perempuannya di dalam rumah sedang merengek kepada ibu mereka, minta dibelikan merek celana jeans mahal yang pada saat itu sedang hype. Setelah kakak perempuannya mengancam akan mogok sekolah, ibu mereka pun terpaksa membelikannya, walau harga celana itu sangat mahal bagi ibu mereka. Tapi setelah dibelikan, celana itu malah tak terpakai oleh kakak perempuannya, padahal ibunya sudah bela-belain menuruti permintaan putrinya. Daripada uang ibunya menjadi sia-sia, Jong pun terpaksa memakai celana jeans itu, walau celana itu adalah celana perempuan. Saat jam pelajaran olahraga, semua murid mengganti baju mereka dengan seragam olahraga dan turun ke lapangan. Jong meletakkan celana jeansnya di atas sandaran tempat duduknya. Saat kembali ke dalam kelas, seseorang telah merobek bagian belakang celana jeans yang dia tinggalkan di kelas, dan sobekannya sengaja digantung di papan tulis depan kelas. Jong dibuat malu karena akhirnya semua murid jadi tahu kalau dia mengenakan celana perempuan. Seketika dia menyadari bahwa pelakunya tak lain adalah Kang dan juga teman-temannya. Dia pun menjadi kesal dan menaruh dendam terhadap mereka. Tak lama kemudian Chul kembali datang untuk menghapus tulisan yang mempermalukan Jong. Perkelahian antara Chul dan Kang yang dibantu teman-temannya kemudian kembali terjadi dan mengakibatkan Kang kembali babak belur karena Chul menghajarnya habis-habisan. Sepulang sekolah, Jong dan Kyungmin yang pulang bersama ternyata sudah ditunggu Chul di tengah jalan. Chul menawarkan diri untuk berteman kepada mereka berdua agar mereka tidak lagi ditindas kelompok Dogs. Chul kemudian membawa mereka berdua ke dalam rumahnya yang terbengkalai untuk mengajarkan kepada Jong dan Kyungmin cara menjadi jahat untuk menang dengan menjadikan hewan liar sebagai sasaran. Chul kemudian menceritakan kehidupannya yang kelam, di mana ayahnya pergi meninggalkan Chul dan juga ibunya saat Chul masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah ayahnya mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Dan itu membuat Chul menaruh dendam terhadap ayahnya, karena sejak saat itu ibunya mulai melakukan pekerjaan sebagai wanita penghibur di tempat karaoke demi bertahan hidup. 3 hari kemudian di kelas mereka kedatangan murid pindahan bernama Park, seorang murid pintar yang selalu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru mereka. Kang menjadi dongkol terhadapnya dan memberi pelajaran kepada Park. Tapi Park cukup punya nyali untuk melawan balik, meski pada akhirnya dia harus babak belur setelah teman Kang yang berasal dari kelas sebelah datang menghajarnya. Di dalam toilet sekolah, Kang kembali membuat ulah kepada Kyungmin, namun Chul lagi-lagi datang untuk menolongnya dan kembali menghajar Kang. Walaupun sudah berkali-kali dihajar Chul, namun Kang tetap tidak kapok dan tetap saja kembali berulah. Tapi kali ini dia menjebak Chul dengan melaporkan kepada guru pembina atas pemukulan yang dilakukan oleh Chul. Chul pun harus mendapat hukuman atas tindakannya, namun dia tidak berhenti sampai di situ dan kembali mendatangi Kang untuk menghajarnya. Kemudian teman Kang datang membantu, tapi Chul masih terlalu kuat untuk ia hadapi. Setelah mengalahkan teman Kang, Chul kemudian mendapat julukan The King of the Pigs dari siswa-siswa yang selama ini merasa tertindas oleh kelompok Dogs. Kang dan kedua temannya lalu mendatangi ketua geng Dogs untuk meminta bantuan. Mereka kemudian diperintahkan membawa Chul ke atas atap gedung sekolah untuk dihabisi. Mereka bertiga kembali ke kelas untuk melaksanakan perintah. Sayangnya Kim Chul sudah tidak berada di kelas karena pada saat itu polisi sudah membawanya untuk menginformasikan sesuatu yang berhubungan dengan ayah dari Chul. Karena tidak menemukan orang yang mereka cari, kemudian Kyungmin dan Jong pun menjadi sasaran dan dipaksa mengatakan keberadaan Chul.
Di tempat lainnya, Chul saat ini sedang berada di ruang otopsi kepolisian bersama ibunya untuk memastikan jasad pria yang tewas akibat menelan racun adalah suami ibunya, yang juga ayahnya Chul. Ternyata benar, pria yang ditemukan tewas di kamar apartemennya adalah ayah dari Chul. Chul kemudian berduka dan berdiam diri di rumahnya. Tak lama kemudian, Kyungmin datang untuk memberitahu kalau Jong saat ini sedang menjadi tawanan geng Dogs dan Chul harus datang ke atas atap untuk menyelamatkannya. Dia pun pergi bersama Kyungmin. Setibanya di sana, dia langsung dikeroyok oleh kelompok Dogs karena rencana awal mereka memang ingin menghabisi Chul. Tapi Chul masih bisa melawan beberapa orang menggunakan tangan kosong. Dengan pertarungan tak seimbang, Chul akhirnya mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam mereka semua. Keributan itu akhirnya dipisahkan oleh guru yang datang. Chul harus dikeluarkan dari sekolah karena sempat melukai seorang siswa dengan senjata tajam yang ia bawa. Saat berjalan menuju rumah, Chul melihat ibunya di tempat kerja, sedang menelpon bibinya sambil menangis menceritakan kehidupannya yang tidak indah. Tak lama kemudian seorang pria yang juga pemilik karaoke keluar untuk menghukum ibunya karena ketahuan menggunakan telepon saat jam kerja. Chul menjadi kesal kepada pria itu dan ingin membalas perbuatan yang dilakukan terhadap ibunya. Tapi niatnya dia urungkan karena ternyata pria itu adalah ayah dari sahabatnya sendiri, yaitu Kyungmin. Dalam keadaan berduka dengan masalah-masalah yang dihadapinya saat ini, pikiran Chul kemudian dihinggapi oleh ide gila untuk mengakhiri hidup dengan cara datang ke sekolah dan membuat para preman-preman sekolah memiliki kenangan buruk di masa depan. Chul berencana menjatuhkan diri dari atas atap gedung sekolah saat pelaksanaan upacara bendera dimulai. Dia menyampaikan niatnya ini kepada dua sahabatnya, yaitu Jong dan Kyungmin. Hingga tibalah hari yang ditunggu bagi Chul untuk mengeksekusi dirinya sendiri di muka umum. Hari yang tidak diinginkan oleh Jong dan Kyungmin. Di mana Chul akhirnya benar-benar melakukan aksi gilanya di depan semua murid dan juga guru saat pelaksanaan upacara sedang berlangsung. Namun aksi yang dilakukan oleh Chul membuat Kyungmin menjadi curiga. Karena sebelum menjatuhkan diri, Chul sempat mengatakan kepada Kyungmin kalau dia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya setelah Chul merasa tidak sanggup melakukannya. Dia hanya ingin melakukan aksi protes dengan berpura-pura ingin melompat untuk mendapat perhatian dari guru, dan itu akan membuatnya diizinkan bersekolah kembali di sana. Tapi entah kenapa tiba-tiba Chul melakukan rencana pertamanya dan jadi menimbulkan kecurigaan di benak Kyungmin. Beralih ke masa sekarang, Kyungmin dan Jong mengakhiri obrolan mereka dan meninggalkan tempat kedai minum. Kyungmin mengajak Jong ke lokasi gedung sekolah dan mereka segera menuju ke atas atap gedung untuk membahas kematian Chul lebih jauh. Meskipun Jong sudah tidak ingin mengingat-ingat kembali kejadian itu. Di sana Kyungmin menanyakan satu hal kepada Jong, di mana dia saat Chul melompat dari atas gedung, tepat di mana mereka berada saat ini. Jong mengatakan kalau saat itu dirinya sedang bersama Chul di atas gedung sesaat sebelum Chul menjatuhkan diri. Kyungmin kembali bertanya, kenapa Jong tega membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Chul. Dan ternyata tuduhan Kyungmin tidak meleset, karena pada kenyataannya Jong lah yang sengaja mendorong Chul hingga menyebabkan Kim Chul tewas. Jong pun menjadi emosi kepada Kyungmin dan mengatakan kalau dialah penyebab Chul dikeluarkan dari sekolah hingga akhirnya Chul melakukan tindakan senekat itu. Chul memang ingin merubah niatnya dan mulai membicarakan masa depannya kepada Jong. Namun Jong berpikir jika Chul hanya sekedar berpura-pura ingin melompat, maka kelompok Dogs akan semakin menganggap mereka sebagai pengecut yang akan jadi bahan tertawaan. Maka dari itu untuk mendapatkan rasa hormat, Jong sengaja mendorong Chul tanpa sepengetahuan orang-orang yang menghadiri upacara bendera di lapangan. Yang artinya itu semua Jong Seuk lakukan agar tidak ada lagi penindasan-penindasan yang dilakukan geng Dogs terhadap murid-murid lemah yang dipandang sebagai babi. Kyungmin pun menjelaskan masalah hidup yang dialaminya saat ini dan berkata jujur mengenai bisnisnya yang sudah bangkrut. Jong kemudian meninggalkannya sendiri di atas atap gedung dan perlahan berjalan pulang.
Namun Kyungmin kembali memanggil Jong untuk memperlihatkan kalau Kyungmin yang dulu dijuluki si cengeng di sekolah bisa melakukan apa yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh Chul yang dikenal tidak memiliki rasa takut, yaitu melompat dari atas atap gedung sekolah. Tapi sebelum itu terjadi, Kyungmin berharap Jong mendapat kehidupan yang bahagia bersama istrinya, yaitu Myungmi. Jong pun menangis kencang-kencangnya dan kemudian menelpon istrinya untuk meminta maaf atas tuduhan yang ia buat. Cerita pun berakhir.